Semangat pagi sahabat QB Leadership Center, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan tetap optimis. Kali ini saya akan membawakan topik Storytellers Who Educate. Storytelling atau mendongeng adalah membingkai sebuah ide dalam narasi untuk memberikan informasi, untuk menjelaskan, dan untuk menginspirasi. Mereka yang menguasai kemampuan storytelling dapat memberikan pengaruh yang sangat besar pada orang lain. Buku The Storyteller's Secret menampilkan lebih dari 50 storytellers yang sangat berpengaruh yang dikelompokkan dalam 5 kategori, yaitu Storytellers Who Ignite Our Inner Fire. Videonya saya sudah tampilkan sebelum ini. Lalu Storytellers Who Educate, Storytellers Who Simplify, Storytellers Who Motivate, dan Storytellers Who Launch Movements. Pada video book summary The Storyteller's Secret yang diunggah sekitar sebulan yang lalu, saya telah meringkas keseluruhan bukunya. Video kali ini berfokus pada Storytellers Who Educate. Ada beberapa cerita yang akan saya angkat, masing-masing dilengkapi dengan Storyteller's Tool dan Storyteller's Secret. Dengan harapan kita semua bisa belajar dari sana dan menerapkannya. Saya akan mulai dengan what you don't understand can and does hurt you. Adam sulit untuk duduk antem, fokus, atau menyelesaikan tugas sekolahnya. Dia hiperaktif dan impulsif. Saya menemui kesulitan dengan para guru. Meskipun saya tahu saya punya kemampuan untuk berprestasi dengan baik di sekolah, demikian kenang Adam. Dia frustasi di sekolah. Di awal usia 20-an, seorang dokter memberitahu Adam bahwa dia mengidap ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Diagnosa ini menjelaskan mengapa dia mengalami masalah di sekolah dan dia tidak mampu untuk menyelesaikan apapun yang dimulainya. Di masa mudanya Adam beralih ke musik. Dan tetap saja dia tidak bisa fokus di studio. Dia punya 30 ide yang berputar-putar di kepalanya dan tidak bisa mendokumentasikannya. Dia pergi ke dokternya dan dia diberitahu bahwa ADHD ini memang tidak hilang ketika seseorang anak menginjak dewasa. Adam memutuskan untuk menerima status ADHD-nya dan menjalani perawatan. Dengan fokus ini, Adam Levine menggeluti karir di bidang musik dan bersama band Maroon 5-nya, dia memenangkan berbagai penghargaan musik termasuk Grammy, MTV, dan Billboard Music Award. Adam Levine diperkirakan berpenghasilan lebih dari 35 juta dolar per tahun, termasuk honor yang didapatkannya sebagai coach di NBC hit show The Voice. Adam beruntung, 85% orang dewasa pengidap ADHD tidak tahu bahwa dia mengidap itu. Banyak di antaranya ada di penjara, sebagian lagi berpindah-pindah pekerjaan, sebagian gagal di dalam membangun hubungan. ADHD adalah kondisi medikal yang sangat tidak dipahami. Sebagian orang tua menganggap ketidakmampuan anaknya untuk fokus sebagai hal yang normal karena mereka masih anak-anak dan akan hilang sendiri ketika tumbuh dewasa. Dengan berbagi ceritanya secara terbuka, Adam Levine membantu ribuan orang mengenali gejala dalam dirinya dan mendorong mereka untuk mendapatkan diagnosa yang akurat. ADHD sebetulnya dipahami dengan baik di kalangan komunitas kedokteran.
Di luar itu ada banyak mitos dan ada banyak salah pengertian. Masalahnya adalah pada bagaimana cerita ADHD disampaikan. Di sini ada dua pernyataan. Yang mana dari pernyataan berikut ini yang lebih memberdayakan? Pernyataan pertama, ADHD adalah gangguan neurologis yang berhubungan dengan pola aktivitas yang berlebihan di lobus frontal otak. Hal ini ditandai dengan distraksi, hiperaktif, dan impulsif. Itu pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua, ADHD itu seperti otak yang memiliki mesin Ferrari dengan rem sepeda. Perkuat remnya, maka orang dengan ADHD akan menjadi juara. Orang dengan ADHD adalah para inventor dan inovator, para penggerak dan pelaku, para pemimpi yang membangun Amerika. Kedua pernyataan tadi sama-sama benar. Saya berpendapat Anda akan sepakat bahwa orang dewasa dengan ADHD atau orang yang punya anak dengan ADHD akan melihat ADHD dengan cara yang berbeda dan akan lebih cenderung berobat setelah mendengar statement yang kedua. Dr. Ed Hallowell, seorang psikiater terkemuka dan mantan anggota Fakultas Harvard Medical School, menggunakan statement yang pertama untuk kalangan kedokteran dan menggunakan statement yang kedua untuk orang yang lain, orang awam. The Storyteller's Tool. Pendekatan Dr. Ed Hallowell dalam menjelaskan ADHD telah membuatnya menjadi seorang media darling. Dia pernah tampil di acara Good Morning America, The Oprah Winfrey Show, The Dr. Oz Show, dan lain-lain. Dia juga menulis buku-buku yang terjual jutaan kopi. Dia tampil di TV selama 25 tahun karena dia bisa membuat topik yang kompleks menjadi bisa dimengerti. Hallowell mengatakan penyebabnya adalah karena dia mengambil jurusan bahasa Inggris yang membuatnya terampil dalam storytelling untuk menjelaskan sains yang kompleks menjadi sederhana. Katanya, saya tidak seperti kebanyakan mahasiswa kedokteran. Mereka awalnya belajar sains. Sementara saya mengambil bahasa Inggris di Harvard sebelum mengikuti sekolah kedokteran di Tulane. Dengan demikian, kedua sisi otak saya bekerja. Analogi, senjata rahasia para storytellers. Analogi adalah perbandingan sederhana dua hal yang mirip. Analogi memudahkan pemahaman karena bisa membuat sesuatu yang abstrak menjadi dapat dipahami. Apabila pendengar tidak bisa memahami suatu ide, maka orang tersebut akan susah untuk mengingat konsepnya dan karenanya tidak akan menindaklanjuti informasi tersebut. Dr. Hallowell menggunakan analogi-analogi untuk menjelaskan hal-hal yang kompleks. Kata Hallowell, gejala-gejala yang muncul pada ADHD tidak menggambarkan kekuatan yang dimiliki oleh mereka, padahal mereka itu kreatif dan imajinatif. Kita ini kan para pendatang di negara ini. Siapa coba orang-orang yang naik kapal laut pada tahun 1600-an dan datang ke sini? Tentunya adalah orang-orang yang visionary, pionir, dreamer, dan risk taker. Itu sebabnya banyak sekali bibit-bibit ADD di sini. Saya melihat ini sebuah kelebihan Amerika. Itu kata Dr. Hallowell. Selain analogi otak Ferrari, Hallowell juga menggunakan analogi-analogi lain untuk menjelaskan ADHD kepada audiens di luar dunia kedokteran. Contohnya,
Sebagai orang ADD, kita punya ide baru setiap saat, seperti mesin popcorn. Ya, bagi Anda yang pernah melihat mesin popcorn, kita bisa lihat ya popcornnya loncat-loncat muncul. Contoh yang lain, bawa seseorang ke tanah pertanian dan tinggalkan di sana selama seminggu. Apabila seminggu kemudian Anda kembali dan mereka sudah mengubahnya menjadi taman hiburan, amusement park, maka orang itu ADHD. Bila mereka bersantai-santai di beranda, itu adalah contoh kehidupan modern. Contoh yang lain atau analogi yang lain, pikiran seorang ADD itu adalah seperti seorang balita yang berpiknik. Dia akan pergi kemana saja tanpa memikirkan bahaya atau aturan-aturan. Kadang-kadang mereka melenceng dan mendapatkan masalah. Pada kesempatan yang lain mereka menemukan penisilin. Ya, penemu penisilin adalah Alexander Fleming yang juga adalah pengidap ADHD. Menyuruh orang ADHD untuk bekerja lebih keras itu seperti menyuruh seseorang yang rabun jauh untuk menyipitkan mata dengan lebih keras. Ini bukan masalah usaha atau kemauan, memang desainnya berbeda dari sananya. Analogi adalah bagian yang penting dari sebuah narasi yang efektif, yang dimaksudkan untuk menjelaskan sesuatu yang kompleks yang tidak dikenal. Analogi membantu seseorang awam untuk mengerti, karena dia bisa mengasosiasikan kontennya dengan sesuatu yang dia ketahui. Analogi sangat kritikal pada bidang yang berkaitan dengan kesehatan. Cerita pribadi merebut perhatian. Ketika Ed Hallowell pertama kali tampil di The Today Show, seorang produser mengatakan bahwa dia akan berebut perhatian pemirsa. Bagaimana akan mendapatkan perhatian pemirsa ketika mereka disibukkan dengan anak-anak, tugas rumah tangga, dengan komputer, dengan gadgetnya? Hallowell tahu bahwa tidak ada yang lebih ampuh untuk merebut perhatian dari membuka cerita dan pengalaman pribadi. Anda akan mendapatkan perhatian ketika Anda bercerita tentang diri Anda, terutama bila berkaitan dengan hal yang luar biasa. Seperti saya adalah seorang ADD. Ya. Saya bercerita agar nyambung dengan audiens. Seusai mendengarkan kuliah saya ingin mereka menangkap intinya. Tetapi saya juga ingin mereka terinspirasi dan punya harapan. Itu bisa terjadi ketika koneksi antara pembicara dengan audiens terbangun. Narasi dalam bentuk storytelling, testimonial, entertainment, terbukti meningkatkan kesehatan individual dalam berbagai setting. Evidence dari riset psikologi sosial menyimpulkan bahwa narasi dibandingkan dengan hanya laporan statistik saja memiliki efek persuasif yang tinggi di dalam mengatasi kepercayaan yang tidak tepat yang sudah terbentuk sebelumnya serta berbagai bias kognitif. Para dokter menyimpulkan bahwa data dan fakta memang penting dalam perdebatan kesehatan, tetapi tidak cukup untuk mendorong seseorang mengubah perilakunya. Contohnya, pada musim dingin tahun 2015, penyakit yang sudah hampir berhasil diberantas malah balik lagi di Amerika. Amerika mengalami wadah campak terburuk dalam 20 tahun karena ribuan orang tua memilih untuk tidak memvaksinasi anak-anak mereka. Vaksin campak diperkenalkan pada tahun 1963. Sebelum itu, setiap tahun ada 500.000 anak-anak menderita campak setiap tahun dan ratusan di antaranya meninggal. Nah,
Situasi yang memburuk di Amerika membuat Presiden Obama tampil di The Today Show. Presiden Obama mengatakan sains tidak bisa dibantah. Menurut Obama, kami sudah melihat kasus ini berkali-kali. Dan semuanya menunjukkan bahwa anak-anak memang harus divaksin. Tidak ada alasan untuk tidak. Anak-anak harus divaksin. Obama mendorong orang tua untuk melihat sains, untuk melihat fakta-fakta. Para pemimpin sering mengandalkan fakta-fakta tanpa sentuhan emosi untuk mempengaruhi manusia. Padahal manusia itu adalah makhluk yang beremosi, berperasaan. Dr. Tom Frieden, CDC Director, tampil di program CBS. Nama programnya Face the Nation. Untuk mengingatkan warga Amerika bahwa wabah campak besar dapat terjadi. Dia juga memberikan banyak fakta-fakta dan data kepada para pemirsa. Tidak ada cerita individual. Meskipun banyak sekali bukti bahwa vaksin melindungi anak-anak, ada 2 event yang menyebabkan beberapa orang tua skeptis. Pertama adalah sebuah studi yang dipublikasikan oleh sebuah jurnal kesehatan yang prestisius yang menghubungkan vaksinasi dengan autism. Studi ini bermasalah karena sebetulnya faktanya tidak demikian. Dokter yang melakukan studi ini memfabrikasi data dan jurnal tersebut kemudian minta maaf dan mencabut artikelnya. Ada lusinan studi yang menemukan tidak ada hubungan antara vaksin dan autism. Nah, selain itu ada satu lagi yang terjadi yang menggerakkan gerakan anti vaksin dan itu muncul dalam bentuk cerita. Seorang selebriti yang menarik, selebriti ini pernah tampil menjadi model majalah Playboy, secara terbuka menolak vaksin. Dia mengatakan vaksin campak adalah penyebab anaknya menderita autism. Anak saya adalah sains saya, katanya. Dan pernyataan itu disambut dengan tepuk tangan audiens di studio. Cerita pribadi memang susah ditolak. Cerita mengalahkan data. Jadi, apa yang perlu dilakukan oleh komunitas medik untuk mematahkan mitos anti vaksin? Sampaikan cerita. Cerita tentang anak-anak yang menderita radang otak atau cerita tentang keluarga-keluarga yang kehilangan anak-anak mereka karena penyakit yang sebelumnya sudah berhasil dienyahkan dari Amerika. Sebagai seorang ahli penyakit menyebar, Melinda Gates tahu fakta-fakta. Dia juga tahu cara bagaimana menyampaikan fakta-fakta tersebut secara efektif dengan cara membungkusnya dalam cerita. Katanya, para perempuan di negara-negara berkembang tahu kekuatan vaksin. Dia menyampaikan pada The Huffington Post pada puncak-puncaknya kontroversi anti-vaksin. Ibu-ibu ini berjalan sejauh 10 km di bawah terik matahari dengan membawa anak mereka. Mereka berbaris untuk mendapatkan vaksin karena mereka sudah melihat kematian. Kita sudah lupa seperti apa kematian akibat campak. Tetapi di Afrika, para perempuan tahu kematian itu dan mereka ingin anak-anak mereka selamat. Interview Melinda Gates menjadi viral ke berbagai sosial media karena dia membawakan kontra narasi yang powerful untuk mematahkan informasi yang tidak akurat. Ya, banyak orang sudah lupa seperti apa penyakit itu. Cerita yang sebenarnya tentang orang yang menderita akibat komplikasi karena tidak divaksin berguna untuk mengingatkan. The Storyteller's Secret. Bukti statistik dan jargon industri kurang efektif untuk mengedukasi audiens umum tentang topik-topik yang kompleks. Cerita personal dan analogi-analogi membantu orang untuk memahami informasi dan ide-ide yang kurang
diketahui. Topik yang kedua, Japan unleashes its best storytellers to win Olympic gold. Mami Sato menikmati gaya hidup yang sangat aktif. Hari-harinya di Universitas Waseda di pusat Tokyo diisi dengan kuliah, berlari, berenang, dan memandu sorak. Suatu hari, perempuan berusia 19 tahun ini merasakan sakit di mata kaki kanannya. Rasa sakit itu ternyata kanker. Dalam jangka waktu beberapa minggu sejak gejala awal, dia harus kehilangan kakinya. Sato sangat sedih. Tetapi dia kembali kuliah. Di universitas dia diselamatkan oleh olahraga. Dia menikmati menetapkan target dan melampauinya. Dia bilang, saya menemukan rasa percaya diri baru. Dan yang terpenting saya belajar bahwa yang penting adalah apa yang saya miliki, bukan apa yang telah hilang. Sato berlatih keras dan mendapatkan posisi sebagai atlet pada Athens 2004 Paralympic Games. Dia berlomba di lompat jauh. Dia bertanding lagi di Beijing di tahun 2008 dan sekali lagi di London pada tahun 2012. Tetapi ketika mempersiapkan diri untuk bertanding di London Paralympic Games itu, kehidupannya kembali mengalami perubahan besar secara tiba-tiba. Pada jam 2:46, tanggal 11 Maret 2011, gempa berkekuatan 9 pada skala Richter menghantam di lokasi 368 km di timur laut Tokyo. Pusat gempanya 24 km di bawah laut. 1 jam kemudian, ombak setinggi 30 feet, sekitar 10 meter, menghantam pantai dan membunuh 15.000 orang dan menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima. Dalam waktu kurang dari 15 menit, kampung halaman Sato, namanya Kasenuma, di utara Fukushima tertutup air. Semua rumah terbawa air dalam keadaan penghuninya masih ada di dalam rumah. Perahu-perahu yang sebelumnya tertambat di pantai mendarat di tengah-tengah kota. Genangan air tertinggal di tempat di mana rumah-rumah sebelumnya berdiri. 6 hari kemudian baru Sato mendapat kabar tentang nasib keluarganya. Mereka selamat. Sato dengan sekelompok atlet mengumpulkan berita dan berbagai suplai untuk dikirimkan ke kota yang hancur itu. Lebih dari 200 atlet melakukan 1.000 kunjungan ke area itu, membawa harapan dan inspirasi kepada 10.000-an anak-anak dan dewasa. Pada saat itu saya melihat kekuatan sebenarnya dari olahraga, yaitu untuk menciptakan mimpi-mimpi baru dan senyuman, untuk memberi harapan, untuk menyatukan orang, kata Sato. Sato berbagi ceritanya pada September 2013, ketika dia berdiri di podium untuk memimpin presentasi pada sesi ke-125 dari IOC, International Olympic Committee, di Buenos Aires, di Argentina. Anggota IOC menyaksikan presentasi untuk memilih satu kota yang tepat untuk menjadi tuan rumah Summer Olympic 2020. Finalis yang lain adalah Istanbul dan Madrid. Katanya kota-kota itu memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan Tokyo. Dalam presentasi formal orang-orang Jepang, biasanya orang-orang yang lebih senior yang membuka.
Secara tradisional, dalam persaingan penyelenggaraan Olimpiade seperti ini, ya, seorang pemimpin senior seperti Perdana Menteri yang akan bicara terlebih dahulu. Tetapi 10 hari sebelum acara final, tim yang menyiapkan presentasi menyadari bahwa kali ini mereka harus melanggar tradisi. Mereka mengambil keputusan untuk mengawali presentasi dengan cerita yang emosional dan menyimpulkan tidak ada storyteller atlet yang lebih baik daripada Mami Sato. Tetapi mereka memiliki satu halangan yang harus diatasi. Sato belum pernah membawakan pidato dalam bahasa Inggris. Saya gugup, kaki saya gemetaran pada saat rehearsal. Aku Sato. Sato diberi pesan bahwa berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih kalah penting dibandingkan menyampaikan pesan secara passionate dan menyampaikan cerita pribadi. Saya dulu pelari, saya perenang, saya seorang pemandu sorak. Begitu Sato menyampaikan pada panitia Olimpiade tentang hidupnya sebelum menderita kanker. Ketika kembali ke kampus dan mengambil bagian dalam pertandingan olahraga, sikap saya berubah. Saya menemukan bahwa menikmati, membuat gol, lalu melampauinya, ya, saya menemukan rasa percaya diri baru. Dan yang lebih penting lagi, saya belajar bahwa hal yang lebih penting adalah apa yang saya miliki, bukan apa yang telah hilang dari saya. Saya merasa beruntung telah disentuh kekuatan olahraga. Ketika IOC mengumumkan bahwa Tokyo terpilih sebagai pemenang, ratusan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota di Jepang untuk merayakan. Sato menjadi terkenal. Sato bersinar sebagai teladan. Japan Times menulis, Sato memikat mata dan telinga para hadirin dengan menyampaikan cerita pribadinya. Headline di koran Guardian London adalah passion yang ditawarkan oleh Jepang telah membuatnya menjadi Olympic Games 2000, menjadi tuan rumah Olympic Games 2020. Menurut Guardian, sentuhan emosional yang mendasari kampanye Tokyo disampaikan oleh Sato, seorang pelompat jauh Paralimpik yang kampung halamannya dihantam tsunami dan yang secara memukau menggambarkan kekuatan olahraga dalam menginspirasi. Artikel yang lain, untuk sukses, Tokyo harus menarik hati dan kepala para anggota IOC yang memiliki hak pilih. Tokyo menekan semua tombol yang tepat secara emosional. Cerita pribadi Sato hanya salah satu bagian dari cerita bagaimana Jepang memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah Summer Olympic Games 2020. By the way, Summer Olympic Games itu kemudian akibat COVID jadi diundur ke tahun ini ya, 2021. Saya nggak tahu apakah jadi nantinya. Presentasi final yang disampaikan tim Tokyo tidak hanya diawali secara berbeda. Keseluruhan presentasi sepanjang 45 menit dibuat untuk memberikan impact emosional yang maksimum. Dan storytelling memainkan peranan yang sangat penting. The Storyteller's Tool. Seluruh kontingen Jepang menggunakan seni storytelling. Ketika Sato turun dari podium, dia memperkenalkan pembicara berikutnya. Lalu pembicara itu memperkenalkan pembicara berikutnya. Demikian seterusnya. Semuanya ada 8 pembicara. Masing-masing menyampaikan manfaat mengadakan Olimpiade di Tokyo. Semua pembicara, termasuk Perdana Menteri Shinzo Abe, sebagai berbagi cerita bagaimana olahraga mengubah kehidupan mereka.
Beberapa pembicara ditugaskan untuk menyampaikan bagaimana penduduk Tokyo memperlakukan tamu-tamunya. Mereka melakukan ini karena IOC ingin menghindari kota-kota yang memiliki resiko keamanan dan stabilitas. Para juri di IOC mengatakan bahwa Tokyo berhasil menyampaikan bahwa Olimpiade akan berada di tangan yang aman. Contohnya, salah satu presenter, Crystal Takigawa, menyampaikan bahwa orang-orang di Tokyo memiliki keramahan tanpa pamrih. Setiap tahun penduduk Tokyo menemukan dan mengembalikan sekitar 30 juta dolar, ya, sekitar 420 miliar kepada para turis yang kehilangan atau salah menyimpan barangnya. Ketika Anda kehilangan sesuatu di Tokyo, sudah hampir pasti Anda akan mendapatkannya kembali, katanya. Menurut The Guardian, proposal Tokyo pada waktu yang sebelum-sebelumnya dipuji karena kompetensinya tetapi dikritik karena kurang passion. Para juri IOC memuji tim Tokyo yang telah mengisi presentasinya dengan emosi dan passion. Cerita Mami Sato menjadi standar bagi presentasi-presentasi berikutnya. Memiliki seorang storyteller seperti Sato adalah sebuah kelebihan. Tetapi itu hanya bila dia diberi kesempatan untuk berbagi ceritanya. Sebuah presentasi bisnis yang emosional mengandung drama, pahlawan, penjahat, dan kumpulan berbagai suara. Berikutnya saya akan membahas bagaimana SAP menampilkan kekuatan 65.000 storytellers. SAP adalah perusahaan software global, ya, di bidang ERP, Enterprise Resource Planning. Ketika CEO SAP, Bill McDermott, merekrut Julie Roem untuk mengepalai Departemen Marketing, dia tidak mencari marketing director yang tradisional. McDermott merekrut Julie Roem sebagai Senior Vice President for Global Marketing. Tetapi dia memberikan title yang lebih deskriptif tentang perannya, Chief Storyteller. By the way, Chief Storyteller ini title yang sudah mulai banyak digunakan di berbagai perusahaan. Julie mengatakan bahwa dia direkrut untuk menyederhanakan cerita SAP dan membuat pesan perusahaannya menjadi humanis, otentik, dan relevan bagi kehidupan para pelanggannya. Saya tidak sendiri sebagai storytellers, kata Julie. Kami membuat platform untuk memungkinkan setiap orang untuk menjadi storytellers. SAP memiliki lebih dari 65.000 pegawai di seluruh dunia. Dan kebanyakan dari mereka memiliki cerita tentang bagaimana pelanggan menggunakan software ERP untuk menjalankan bisnis. Nah, SAP membuat apps di smartphone bernama Share Your Story. Apps ini adalah video tools yang memungkinkan pegawai, pelanggan, mitra untuk merekam video testimonialnya melalui pertanyaan yang mudah dijawab sebagai penuntun video itu. Sehingga hasilnya adalah sebuah video klip yang tinggal dikirimkan. Nah, Departemen Marketing menampung video-video tersebut, mereview, mengedit, dan menampilkannya di sosial media perusahaan. Bila hanya satu tim saja yang membuat dan berbagi cerita, ada banyak peluang-peluang, ada banyak cerita-cerita yang terlewatkan di era sosial media ini, kata Julie. Tujuan akhirnya adalah mengedukasi, ya, karena software SAP sering terlihat kompleks bagi pelanggan baru atau bagi calon pelanggan baru. Nah, apps Share Your Story membuat tim SAP lebih mudah untuk mengedukasi pelanggan dengan menampilkan cerita-cerita dari para pelanggan di smartphone yang selalu dibawa ketika mereka melakukan promosi bisnis ke pelanggan-pelanggan atau calon-calon pelanggan.
Karena video ini sudah dikelompokkan dalam berbagai kategori, seorang sales professional dapat menarik videonya yang relevan bagi isu yang sedang dihadapi oleh kliennya, ya. Sehingga pelanggan mudah untuk melihatnya. Studi yang dilakukan oleh Harvard Business Review menemukan bahwa pelanggan seringkali kewalahan dengan terlalu banyak informasi. Riset di sana menemukan bahwa ketika menjual suatu produk yang kompleks akan lebih efektif dengan menceritakan cerita yang jelas tentang pengalaman pelanggan lain menggunakan produk tersebut. Melalui digital platform SAP, ditampilkan cerita-cerita dari 65.000 storytellers di seluruh organisasi. The Storyteller's Secret. Organisasi yang sukses berbagi panggung dengan storytellers terbaiknya. Apakah itu Jepang, apakah itu SAP, dan banyak perusahaan-perusahaan yang lain. Sebuah brand adalah kumpulan dari berbagai narasi. Keluarkan cerita-cerita terbaik Anda. Dari cerita-cerita yang saya sampaikan tadi, apakah itu Dr. Ed Hallowell yang mengedukasi masyarakat tentang ADHD, Melinda Gates soal pentingnya vaksinasi, dan juga bagaimana Tokyo mengandalkan storytelling untuk merebut hati IOC untuk mempercayakan Tokyo sebagai tuan rumah Olimpiade. Ya. Dari cerita-cerita itu pengalaman yang bisa dipetik adalah bukti statistik dan jargon industri kurang efektif untuk mengedukasi audiens umum tentang topik-topik yang kompleks. Cerita personal dan analogi-analogi membantu orang untuk memahami informasi dan ide-ide yang sebelumnya kurang diketahui oleh mereka. Organisasi-organisasi yang sukses berbagi panggung dengan storytellers terbaiknya. Contoh-contoh dari storytellers who ignite, who educate, menginspirasi saya. Semoga ini bisa menginspirasi Anda juga. Pada video mendatang, saya akan menampilkan contoh-contoh storytellers who simplify. Sampai jumpa.